jalani lembah kekelaman, hancur hati hadapi cobaan. Saat ketakutan melanda hatimu, percayalah akan firman-Nya. Walau kau sadari Dia akan buka jalan, namun berat untuk kau mengerti. Saat ketakutan melanda hatimu, percayalah akan firman-Nya. Bulu yang terkulai tak dipatahkan, sumbu yang pudar tak dipadamkan. Kuatkan hatimu, janganlah takut, karena Tuhan menyertaimu. Walau kau sadari Dia akan buka jalan, namun berat untuk kau mengerti. Saat ketakutan melanda hatimu, percayalah akan firman-Nya. Bulu yang terkulai tak dipatahkan, sumbu yang pudar tak dipadamkan. Kuatkan hatimu, janganlah takut, karena Tuhan menyertaimu. Bulu yang terkulai tak dipatahkan, sumbu yang pudar tak dipadamkan. Kuatkan hatimu, janganlah takut, karena Tuhan menyertaimu. Karena Tuhan menyertaimu. Karena Tuhan menyertaimu. Dunia bergerak dengan begitu cepat, terutama dunia teknologi dan digital. Hal ini mendorong anak-anak muda untuk berlomba memenangkan kompetisi di zaman now ini. Ada yang memacu dirinya dan berhasil, namun ada yang gagal dan menjadi depresi. Anak-anak muda perlu dibekali agar tetap kuat
menghadapi situasi yang penuh persaingan dan tantangan. Bukan hanya ilmu pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi yang terpenting adalah pengenalan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki mereka dan terang bagi jalan mereka. Mari luangkan waktumu bersama dengan kami untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita mulai pada bulan April dengan satu program terbaru, yaitu A Moment with God. Saksikan secara premier setiap hari Kamis pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube channel Teens GKI Pinang Siap. Let us take a moment with God. Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Waduh, lambaikan tangannya dulu dong. Coba lambaikan tangannya ke kiri kanannya. Halo, shalom, apa kabar? Kayak gitu. Bersyukur ya rekan-rekan sekalian, kita diberikan sekali kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Ambil waktumu secara pribadi di hadapan Tuhan, mari kita bersaat teduh. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai ibadah kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan, amin. Selamat beribadah teman-teman. Halo semuanya, apa kabar seminggu ini? Ini nggak ada yang mau jawab. Mana nih suaranya? Kabarnya baik atau enggak nih? Oke. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, aku mau ngajak teman-teman untuk ngangkat satu pujian dengan satu teori bahwa Tuhan sumber kekuatan kita. Tuhan akan selalu berkat Tuhan akan selalu tercurah untuk kita. Kita naikkan pujian denganmu Tuhan. Sambil tepuk tangan ya teman-teman. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan.
berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan hingga kami sampai saat ini bisa berkumpul di tempat ini di rumah-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang memberkati kegiatan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita karena sekarang kita mau masuk ke dalam bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, lalu singers dan juga teman-teman sekalian akan membacakan ayat yang genap. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan melalui dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, saya ingin mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri kembali. Aku mau ajak teman-teman kita buat menyatakan bahwa Tuhanlah yang layak dipuji disembah. Kita naikkan pujian layak dipuji dan disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan
kita berdoa menghadap Tuhan yang mulia itu, supaya kita semua bisa menerima pesan yang penting dari Tuhan saat pagi menjelang siang ini. Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk suara-Mu. Bahkan kami membuka diri kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami semua, dan Tuhan pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk semua. Salam semuanya. Suaranya anak cowok itu yang keras, kalah sama Lause. Lause itu perempuan suaranya kenceng kayak di terminal. Salam semuanya. Ya, satu doang Kaleb. Ya nggak apa-apa lah. Nanti pulang makan yang banyak biar suaranya kenceng ya. Hari ini kita belajar tentang a challenge to discipline. Disiplin tuh nggak enak serius. Percaya nggak, disiplin enak nggak enak. Lause nggak suka didisiplin. Dulu kalau saya didisiplin mama saya lawan. Dulu sebelum bertobat. Sekarang udah bertobat ya, enggak. Oh, bagaimana? Oh, tunas remaja. Ya, yang tunas remaja pindah ke sebelah. Ayo yang tunas, mana yang tunas? Jangan mengaku remaja. Oh iya. Tunasnya banyak banget. Tinggal remajanya. Ayo maju yuk. Yuk maju yuk. Pantes suaranya pelan-pelan, pada tunas semua ternyata. Ya. Di Zoom banyak di Zoom ya kayaknya ya. Ya, Lause Efraim ya. Halo yang di rumah boleh bersama-sama kita. Mari kita konsentrasi. Waktu anak saya masih SMP, saya pakai ilustrasi anak saya aja ya. Jadi jangan anak orang tuanya marah. Anak saya aja sendiri. Itu dia kan sekarang udah gede, udah kuliah, udah mau lulus lah pokoknya. Waktu dulu waktu dia masih SMP, dia lagi seneng-senengnya main musik gitu loh. Nah, kebetulan saya punya, jadi gereja itu ada agak jauh dari rumah saya gitu. Jadi kalau dia mau sekolah ngelewati tuh gereja ya, dia bawa kunci gitu. Dia bawa kunci tuh dia pergi. Dia berangkat bareng sama anak saya yang nomor 1 bareng gitu ya. Terus tiba-tiba jam 9 pagi. Tiba-tiba kami ditelepon dari wali kelas gitu loh. Maaf, Alfonso hari ini nggak sekolah ya katanya. Oh, sekolah Bu, sekolah saya bilang gitu. Tadi dia berangkat pagi-pagi jam 6 lewat udah berangkat gitu. Kemana nih anak saya sama suami saya udah celingak-celinguk. Oh ya Bu, mungkin nanti saya akan kasih kabar berikutnya. Sampai siang nggak ada kabar. Saya kan orang namanya, kalian kan belum pernah jadi orang tua, tapi saya udah pernah ngalamin fase seperti kalian kan. Fase seperti kalian tuh nggak peduli, mama saya mau nyari saya, mama guru saya mau nyari saya, bodoh amat, yang penting saya happy begitu loh. Tapi saya kepikiran sama suami saya, kemana nih anak ini? Saya tunggu, anak saya nomor 1 udah pulang. Lah, Alfon kemana? Nggak tahu, dari sekolah nggak ada, wali kelasnya nyariin, ini anak kemana? Berangkat sekolah bareng, pulang nggak bareng-bareng. Tiba-tiba dari jam 2:30, biasanya pulang kan 2:30, tuh dia dari jalan gitu ya. Saya lihat, itu tampangnya udah kelihatan, udah nongol dia. Dia santai gitu, terus dia sambil beatboxan, tahu kan itu yang alat musik pakai mulut gitu loh. Waduh, dia di jalan. Jangan lihat dia sekarang diem-diem gitu, dulu menjengkelkan saya itu. Mumpung dia nggak ndengerin ya. Dia dari jauh dia. Wah, tenang dia dari ujung. Saya udah nungguin gitu ya. Terus sama suami saya, pokoknya nanti kalau negur satu-satu, jangan berdua, kalau dikeroyok nanti dia stres, saya bilang gitu. Kira kamu salah satu aja udah. Wah, sampai di rumah dia masih begini ya. Dia kan senang musik tuh ya. Sampai depan rumah udah. Anak mami pulang sekolah nak. Iya, susah pelajarannya kan.
Dia duduk di itu, terus saya kasih udah cuci kaki tangan, makan dulu. Saya suruh makan dulu. Anak mami, saya bilang gitu. Wah, langsung saya geber. Kamu tadi, wah dia bisa langsung membentengi diri kan. Namanya anak-anak remaja itu kan seperti itu. Jadi akhirnya saya pelan-pelan saya kasih makan dulu biar kenyang. Kalau kenyang kan nanti ngomongnya enak. Udah kenyang, udah ini udah. Akhirnya saya ajak ngobrol. Kamu tadi sekolah pelajarannya susah enggak? Susah. Mami bisa Mandarin enggak? Gitu, kurang ajar. Saya enggak bisa Mandarin tapi saya ditembak bahasa Mandarin. Mami bisa Mandarin enggak? Pinyin. Alah, Mami enggak tahu. Saya pura-pura bodoh gitu. Terus apalagi? Iya, itu matematika gitu ya. Kamu tadi sekolah enggak yang benar? Saya bilang, sekolah. Mulai pelan dia. Enggak, tadinya kenceng, mulai pelan. Sekolah enggak yang benar? Enggak. Kamu kemana? Saya tanya, kamu ngapain? Tadi aku tuh waktu jalan ya Mam ya, perutku mules. Terus ngapain? Aku mampir ke gereja, terus ya buang racun lah. Terus habis buang racun ngapain? Lihat jam, kok udah jam 7 kurang seperempat. Kalau aku berangkat, aku telat, sama aja aku suruh pulang di setrap wali kelasnya. Kalau aku di sini sama aja kan dipulang. Ya udah, ngapain kamu di gereja? Main drum. Astaga, terus ngapain mesti sepanjang hari main drum? Habis main drum capek, saya tidur dulu, main drum lagi. Aduh, kamu tahu nggak? Nah baru emosi maknya itu udah dipelan-pelanin. Kamu tahu nggak? Wali kelasmu tadi telepon, kamu nggak masuk, kamu jangan begitu. Nah, diem dia. Tapi saya lihat masih ada perasaan bersalah, masih bagus. Kalau nggak ada perasaan bersalah sama sekali itu bahaya. Anak saya udah mulai melanggar. Waktu dia remaja itu aduh ada tingkahnya. Jadi saya bisa memaklumi mama papa kalian menghadapi kalian tuh kayak apa rasanya. Itu yang kami hadapi, itu yang kami alami. Anak-anak tiba-tiba yang dulunya baik manis-manis tiba-tiba bisa melanggar, bisa berontak, bisa membantah, bisa mengajak argumentasi dengan kita. Kita nggak siap. Tapi saya coba untuk belajar tenang. Tapi bukan hanya sekali itu aja, masih ada hal-hal yang lain yang dia lakukan. Dan itu melanggar aturan yang kami buat bersama antara saya dengan anak-anak. Dia melanggar apa yang menjadi peraturan di sekolahnya. Dia enggak disiplin gitu loh. Saat ini kita coba untuk belajar. Di dalam tema disiplin ini, sebagai remaja Kristen memang kita seharusnya memiliki kualitas hidup yang lebih baik daripada mereka yang belum bertobat. Coba tolong ditampilkan poinnya ya. Ya, sebagai remaja Kristen kita tuh jangan sama seperti orang yang yang belum bertobat. Tapi saya juga nggak sarankan juga kalian tuh supaya saya nggak sama, saya beda. Celananya satu panjang, satu pendek. Atau kamu melakukan sesuatu yang pokoknya berbeda, sangat berbeda sekali, itu juga sangat mengerikan sekali. Jangan juga gitu loh. Nanti temannya, yuk kita kumpul-kumpul, kita sama-sama kita ini. Nanti kalau itu enggak rohani, enggak begitu juga, jangan terlalu begitu juga enggak. Maksudnya kita harus berbeda itu dalam sikap kita dan di kedalaman kita yang harus berbeda gitu. Untuk memiliki kualitas hidup yang baik itu kita membutuhkan yang namanya disiplin rohani. Gak gampang, jangankan kalian yang remaja. Kadang-kadang orang dewasa pun kurang disiplin di dalam kerohanian. Contohnya apa? Yang sederhana aja, di dalam renungan doa pagi. Seringkali orang tua pun bisa lolos, kenapa? Karena kesibukan-kesibukan yang harus dijalani setiap hari gitu loh. Tetapi hari ini bukan hanya saya mengajar kepada anak-anak remaja di sini, saya juga ditegur oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui pembahasan firman Tuhan ini. Bagaimana sih kita bisa memahami tentang disiplin rohani tersebut? Kadang-kadang disiplin itu tidak menyenangkan. Harus begini, harus begitu, hidup kita diatur setiap jam, setiap waktu. Itu gak enak gitu loh. Karena manusia itu kecenderungannya pengen bebas gitu. Di masa-masa remaja seperti sekarang, kita tuh gak mau diatur. Dalam tekanan tuh gak suka gitu loh. Tetapi Tuhan menginginkan kita melewati fase demi fase dengan pimpinan Tuhan melalui disiplin rohani ini. Ya, kita bisa lihat ayat yang akan kita renungkan ya. Next silahkan. Ayat yang akan kita bahas hari ini.
Ya, kita akan baca bersama-sama di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai yang ke-6. Kita sama-sama ya. 1, 3. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Itu semua sudah ya. Yang ke-6. Yang ke-6 belum kayaknya. Udah ya. Oh, singkat. Saya ingatnya satu perikop loh. Oh iya, itu satu perikop yang saya baca semua. Maklum masih muda. Jadi pemahaman kita di sini tentang disiplin itu apa sih? Kenapa sih? Karena banyak saya perhatikan. Setelah saya percaya Tuhan Yesus, kok hidup saya harus teratur semuanya, gak bebas, gak enak, gak nyenengin gitu loh. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh begini, gak boleh begitu. Terus apa yang boleh gitu loh. Saya juga merasa waktu itu tertekan ketika saya ditawari untuk baptis gitu loh. Saya bertobat kan udah usia sekitar 20-an gitu. Kemudian saya ditanya oleh pengurus gereja, kamu dibaptis gak? Tiba-tiba ada suara teman-teman saya di gereja ngomong gini, ayo loh kamu ya nanti ya An ya kalau udah dibaptis ya, kamu harus hidupmu kudus, kamu harus begini begitu begini. Bayangkan saya dididik dari kecil dengan cara didik orang tua saya, dengan lingkungan saya yang norak, yang mungkin di luar banyak di luar aturan, tiba-tiba saya diatur ABC nggak boleh ini nggak boleh itu, stres saya, hampir saya nggak mau dibaptis. Tapi ada satu orang yang mengajarkan saya, proses kekudusan itu proses, bukan langsung kamu tiba-tiba jadi baik, jadi sempurna, nggak bisa. Baru saya mau dibaptis. Kadang banyak orang punya pemahaman yang salah. Ketika kita sudah percaya, sudah dibaptis itu kamu harus hidupnya baik, suci, nggak bisa melakukan dosa, nggak boleh melakukan dosa lagi. Nggak bisa. Manusia pada hakikatnya adalah manusia berdosa yang disucikan oleh Tuhan karena kita percaya pada Yesus. Tetapi dalam kepengudusan itu proses gitu loh. Nah, hari ini kita mau belajar memahami kenapa sih Tuhan mendidik saya gitu. Kenapa sih Tuhan harus menghajar saya gitu loh. Saya kan nggak mau mengalami namanya sakit gitu loh. Ternyata didikan Tuhan itu mengajarkan dua hal. Disiplin rohani tersebut. Yang pertama adalah, ya next silakan. Nah ini yang bisa saya simpulkan tentang di tema ayat kita ini. Yang pertama, bagaimana kita memahami disiplin rohani. Yang pertama, disiplin rohani itu adalah bukti kasih Allah kepada kita. Kok bisa ya? Nah, coba perhatikan. Di dalam kehidupan jemaat Ibrani pada saat surat ini ditulis, mereka tidak mengalami hal yang menyenangkan gitu loh. Saya perhatikan kehidupan jemaat di situ sangat sulit sekali. Mereka dipenjara, bahkan harta benda mereka tuh dijarah. Kenapa mereka harus mengalami seperti itu? Aku tuh udah percaya Tuhan loh, kok kenapa hidupku susah? Mereka yang gak percaya Tuhan hidupnya lebih enak dari saya. Bukan hanya itu, mereka berhadapan dengan ajaran yang dinamakan Yudaisme. Yudaisme itu ajaran yang meragukan akan keimaman Tuhan Yesus gitu loh. Nah, saya sih percaya kita pasti mengalami hal seperti itu. Apalagi di medsos ya, ditulis tiada Tuhan selain Allah. Masa Tuhan beranak? Itu kayaknya meremehkan sekali, kamu tuh enggak tahu apa-apa tapi berani mencaci agama orang lain gitu loh. Itu pun bisa membahayakan pikiran kita. Kalau kita tidak kuat di dalam keimanan kita, kita bisa goyah. Apalagi ketika kita punya orang yang kita sayangi berbeda agama. Kamu pilih saya apa pilih ke gereja gitu. Kadang-kadang ya nggak tahu sih, nggak selalu yang ceweknya kalah atau cowoknya ngalah, saya nggak tahu. Tetapi banyak akhirnya ceweknya itu ikut cowoknya yang beda agama atau cowoknya ikut ceweknya yang beda agama. Kenapa? Dibuai oleh jatuh cinta itu loh.
Orang kalau udah jatuh cinta tuh lupa, aduh Yesus nanti dululah ke gereja kalau saya inget, kalau saya udah susah, kalau enggak mau saya. Padahal di dalam kehidupan jemaat Ibrani ini mereka mengalami kesusahan yang sangat berat. Ini bukan hanya orang dewasa, pasti mereka punya anak remaja, mereka punya anak yang udah agak gedean mengalami hal yang sama. Kenapa ya? Katanya kalau ikut Tuhan itu enggak mengalami kesusahan, kok saya susah? Hartanya dirampas, bayangkan, di penjara, susah sekali. Tapi di sini kita belajar bahwa tidak semuanya goyang. Makanya Tuhan mengingatkan bahwa, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ketika kita mengalami hal yang sulit, hal-hal yang tidak menyenangkan, ingat, jangan putus asa. Jangan meremehkan didikan Tuhan. Didikan Tuhan dari mana? Ya firman Tuhan. Dari mana lagi? Dari firman yang disampaikan setiap minggu yang kita dengar di gereja. Itu sangat menguatkan. Apalagi tadi aja a moment with God ya. Itu satu hal yang dirancang untuk membuat iman kita tetap terjaga. Jadi bagaimana orang-orang yang percaya Tuhan kok mengalami kesulitan, dan di dalam kitab Ibrani ini sungguh hal yang tidak menyenangkan juga, bahwa sebagian mereka orang-orang yang percaya Tuhan ini sudah meninggalkan persekutuan. Saya nggak tahu ya, anak remaja di sini lebih banyak di rumah, lebih konsentrasi atau apa, saya nggak tahu. Yang di sini saya lihat nggak terlalu banyak gitu loh, ya kan? Apa memang cuman segini sebelum corona, saya nggak tahu. Atau dulu lebih banyak, saya nggak tahu. Tetapi saya berpikir kalau tantangan ini membuat kita mundur, bahkan kita jarang beribadah, sama yang terjadi dengan jemaat di Ibrani ini. Bahkan mereka mulai lemah dan putus asa. Di dalam Ibrani 12 ayat 3 dikatakan mereka mulai lemah dan putus asa. Sehingga mereka mulai meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, dengan teman-teman. Penderitaan mereka itu dikatakan di dalam kitab Ibrani itu ringan, belum seberat Tuhan Yesus sampai mengeluarkan tetesan keringatnya itu seperti darah. Belum seberat itu gitu loh. Saya mau tanya, hal yang paling yang menyulitkan kalian untuk lebih dekat sama Tuhan itu apa sih? Saya nggak tahu. Atau memang karena dunia yang sekarang ini lebih susah ya gitu loh. Anak saya yang nomor 2, yang nomor 3 itu kalau saya lihat, kalau udah megang handphone tuh seru banget nih. Sampai kadang nggak konsen, naik mobil pun dia masih. Saya marah loh sama dia. Kamu harus tahu waktunya. Kapan kamu buka handphonemu, kapan enggak. Kalau enggak perlu enggak usah. Kok toh handphonemu itu enggak akan rusak kalau enggak kamu pegang. Saya kadang keras dengan anak-anak saya, kenapa? Handphone itu sudah menguras semua konsentrasinya tuh loh. Apa sih kamu, saya bingung. Kalau misalkan ada kerjaan, bisa kamu tunda kok gitu. Apa kerjaanmu gitu, harus dibalas detik ini juga kan enggak. Itu yang nomor 2, kan dia sambil kerja. Saya kan sedikit keras dengan anak saya. Kenapa? Kalau saya nggak mendidik anak saya dengan benar, mereka nggak akan menjadi orang yang punya kualitas yang baik. Tuhan di sini berkata bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan itu untuk kepentingan kita sendiri loh, untuk latihan dan pendidikan kita. Latihan dari apa? Latihan supaya kita tuh kuat kerohanian kita gitu. Kehidupan kalian masih panjang, masih sekolah tok, ibaratnya makanya sekolah tok, belum kerja, belum menjalani kehidupan yang udah dilepas sama orang tua lah, enggak, masih minta makan orang tua, masih minta uang sekolah dengan orang tua. Kalian enggak apa-apa. Tapi setelah ini kan enggak mungkin mama papamu makin lama makin tua, enggak makin muda. Kamu makin dewasa, kamu dilepas oleh orang tuamu seperti di samudra raya, seperti penyu. Saya perhatikan kehidupan penyu, dia sudah bertelur, telurnya sudah menetas, anaknya dibawa ke laut semua, di samudra yang luas. Kemudian anaknya dilepas, induknya udah nggak mengikuti lagi. Misalkan dari
Dari 50 anak penyu, paling yang hidup cuman sekitar 20. Berarti yang 30 tuh mati. Sama. Saya perhatikan kehidupan, saya tuh sudah melayani udah 20 hampir 30 tahun. Saya perhatikan, dulu saya melayani satu keluarga. Dia anak orang kaya. Dia kuliah di daerah Karawaci. Kalau sekolah, kuliah masih dibangun sama mama papanya. Kamu bangun, kamu gak kuliah. Karena dia anak orang kaya, pembantunya ada 6 orang. Jadi kalau dia bangun semua harus siap, pokoknya sepatunya harus siap, makanannya harus siap, semua siap. Saya melayani udah sekitar hampir 9 tahun. Sekarang saya lihat dia jadi apa? Karena dia dimanja, karena dia apa-apa dikasih sama orang tuanya. Orang tuanya mampu. Zaman dulu beli baju aja harganya, bajunya kaosnya aja itu sekitar 3 juta. Buset, itu uang belanja saya berapa bulan ya, saya bilang begitu. Kehidupan yang tidak dididik, anak-anak yang enggak dididik orang tuanya bahaya sekali. Tuhan sama mendidik kita supaya apa? Kita tuh kuat, jadi orang yang kuat. Ketika dilepas di dalam dunia yang luas ini, kita tuh kuat dan siap gitu loh. Siap apa? Iman kita. Siap apa lagi? Mental kita. Banyak orang yang mentalnya enggak kuat. Anak-anak sekarang lemah. Jujur saya ngomong. Makanya saya enggak mau anak-anak saya lemah. Jangan fokus sama handphonemu terus. Pergi keluar. Saya suruh dia pergi keluar. Kenapa? Main sama temanmu. Main apa? Main bola. Padahal masih corona itu. Saya perlu pergi main bola. Pulang jam 6 baru boleh megang handphone setengah jam. Udah itu enggak boleh. Kamu lebih main PS atau apa. Udah enggak ada temannya, main yang lain. Anak saya yang kuliah sama. Saya marah, pasti marah. Kamu sepanjang hari main handphone. Main handphone enggak apa-apa. Tapi kalau itu memang sesuatu yang menguntungkan, kamu bisa punya, memang kamu ngerjain pekerjaan dari, tapi kalau enggak muat apa? Kamu sudah doa belum? Sudah. Mulai. Karena orang tua itu utusannya Tuhan. Kalau kita tidak dengar orang tua, sama kita enggak dengar suara Tuhan. Nonsen kita ngomong saya mengasihi Tuhan, tapi enggak sayang orang tua, enggak dengar orang tua, sama aja. Ini suatu hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika pencobaan itu datang, saya tahu bahwa kemajuan teknologi itu sangat menggiurkan. Perkembangan zaman sangat menyenangkan. Kami enggak ngalami dulu waktu kami masih SMA, saya masih SMA enggak ngalami. Kami enggak bisa perlu sesuatu yang kering langsung ada, enggak bisa. Ini sudah kemajuan makin bagus. Tetapi bagaimana kita bisa menempatkan diri itu yang penting. Pakai handphonemu untuk apa? Untuk hal yang positif. Tadi hari Kamis ada tuh Moment with God, buka gitu, renungan bersama-sama. Saya percaya Coanto Efraim membuat program ini bukan karena dia, saya kurang sibuk, saya terasa enggak, dia udah sibuk. Tapi dia buat program ini supaya apa? Bisa kalian tuh bertumbuh loh imannya. Jadi ketika kita merasa bahwa aduh, penderitaan yang kita alami kok berat banget, Tuhan Yesus lebih berat. Keringatnya itu ganti jadi darah, butiran-butiran darah keluar, belum seberat itu. Kesengsaraan yang tidak seharusnya mengaburkan kasih Allah dalam kehidupan kita ya, karena kalau kita hanya fokus kepada penderitaan dan masalah yang kita alami, kita nggak bisa melihat kasih Allah itu. Padahal sebenarnya itu bagian daripada kasih Allah untuk mendidik kita. Saya waktu anak saya masih aktif kuliah sebelum corona ini, saya lagi pergi pelayanan. Tiba-tiba dia telepon, mam, tolong mam, kenapa? Saya lagi di Bogor, teman saya mau bunuh diri. Wah yang bener, anak-anak segitu saya pikir kan suka bercanda begitu. Serius mam, terus kamu di mana sekarang? Ya udah kalau emang dia mau bunuh diri, kamu temani, saya bilang itu, orang bunuh diri temani ya. Kamu temani. Jadi terus dia mau menuju ke tempat kos anak ini. Memang dia sering cerita kepada saya, anak saya cerita, temennya ini orang tuanya bercerai. Mamahnya nggak mau ngurus dia. Papahnya nggak mau ngurus dia. Saya mikir nih orang tua kurang ajar juga ya.
Dia yang dia yang mau, dia nggak mau ngurus anaknya. Akhirnya anaknya kos. Cuman bapaknya cuman ngasih, ini uang kos, kamu cari uang kuliah sendiri. Sebenarnya 1 poin tuh bagus loh. Dia sebenarnya harus mengeluarkan seluruh potensinya. Tapi kalau dia tidak dibimbing oleh orang yang benar, dia frustasi. Kenapa? Orang tua saya nggak sayang sama saya. Kemudian Alfon coba berusaha untuk cepat sampai ke tempat kosnya. Dia udah siap baygon di depan dia. Saya nggak tahu dia minum baygon apa minum pencuci itu, tapi kayaknya baygon. Dia siapkan baygon 1 botol. Saya bilang, kamu cepet, mami nggak bisa ke situ. Maksudnya dia minta tolong saya untuk nangani temennya ini. Ternyata anak saya tuh datangnya terlambat berapa menit. Di situ udah ada ambulans. Anak itu sudah berbusa. Ternyata waktu dia ngomong, Fon, gue mau bunuh diri aja. Dia pikir cuman gertakan. Ternyata bener loh, dia minum baygon. Tidak ada kasih yang dia rasakan. Yang dia pikirkan saat itu adalah penderitaan yang berat. Kalau seandainya ada orang yang bisa membimbing dia, mungkin dia enggak melakukan hal itu. Betapa mengerikan dan betapa rentannya jiwa anak-anak sekarang. Ketika dia punya masalah yang dia pikir sangat berat, gak ada solusi, dia pasti mengambil satu keputusan bunuh diri. Di situ saya sedih banget. Kenapa kamu telat, saya begitu. Kami sudah berusaha kenceng naik motor, ternyata ada 3 orang yang ke situ sama-sama, tapi telat semua. Ambulans sudah datang dan dia hari ini sudah nggak ada di dunia ini. Dia nggak tahu dia ada di mana, karena kata Tuhan, kalau orang percaya kepada Tuhan, dia biasanya punya pengharapan. Kalau nggak punya pengharapan, apakah dia percaya sama Tuhan? Matinya kemana kita nggak tahu. Perlu diingat baik-baik. Ketika kita punya masalah yang berat, Tuhan tuh nggak jahat kok. Kalau kamu bisa melihat kasih di antara penderitaan itu, kita nggak akan mengambil jalan pintas. Ada kasih Tuhan loh di situ. Sebenarnya dia dikasih teman-temannya. Udahlah bro, udah lu lupain aja bapak lu, lu kan punya kerjaan walaupun nggak mencukupi semua. Lu lulusin dulu. Nanti kalau udah lulus lu cari kerjaan lah, lu biarinlah orang tua lu kayak begitu, nggak apa-apa. Teman-temannya pada baik. Sebenarnya dia ada lingkungan teman-teman, ya tapi kan dia anggap itu kurang, dia pengen kasih sayang orang tuanya. Jadi teman-teman di sini, ketika kamu menghadapi persoalan dalam kehidupanmu, masih ada kasih Tuhan itu loh, yang kayaknya nggak kelihatan karena kalian mungkin melihat penderitaan itu yang lebih berat. Jadi ketika kesengsaraan itu datang, ingat ada kasih Tuhan yang besar, yang mata Tuhan itu selalu mengawasi kita. Ketika Tuhan membiarkan persoalan ada di sekitar kita, bukan berarti dia jahat. Mungkin kita berpikir, kenapa sih orang tua saya harus bercerai? Banyak saya lihat kasus-kasus seperti itu. Saya diajak kunjungan juga di daerah Poris. Anaknya tuh sama mama papanya rajin dulu ke gereja. Tapi karena mama papanya bercerai, pisah, anaknya jadi suka mengurung diri, dia cewek gitu loh. Anak cewek masih remaja, masih SMA. Pas kita ke situ, suami kita lagi duduk, anaknya cewek itu turun. Ayo turun dulu salam sama mukse. Waduh, rambutnya acak-acakan gitu ya. Aduh, badannya gede banget. Maaf bukannya. Bukan maksudnya saya nyindir di sini yang gemuk, enggak, saya juga gemuk. Maksudnya enggak dirawat gitu loh. Badannya berantakan, bajunya berantakan, kayak dia nggak punya harapan. Diajak ngomong matanya kosong. Kamu udah lama ya nggak ke gereja ya? Enggak. Pokoknya handphone terus, nggak fokus sama sekali. Gairahnya tuh udah ada, semangatnya udah hilang. Karena persoalan yang dia alami. Padahal belum tentu itu akhir dari segala-galanya. Wahyu 3:9 berkata demikian. Bentar ya, saya bacakan. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi barang siapa dikasih Tuhan, dia ditegur, dihajar. Saya ingat kata dihajar itu, saya ingat waktu saya kecil.
kalau saya nggak nurut apa kata mama saya udah bilang jangan hujan-hujanan ya katanya, jangan hujan-hujanan. Tapi mama saya itu nggak selembut kayak gini ngomongnya, oh enak banget. Oh ya silakan duduk, belum mulai, baru pembukaan. Mama saya udah bilang, oh udah mendong, jangan hujan. Mama saya tuh galak banget, saya kan enggak. Kamu kayaknya nggak percaya banget toh, saya tuh nggak galak, mama saya yang galak. Terus dia bilang gini, jangan hujan-hujanan. Kalau hujan yang pertama itu justru itu racun-racun yang polusi pabrik apa itu kan turun semua. Nah saya kan nggak ngerti. Pokoknya saya pikir kalau hujan itu menyenangkan sekali. Wah saya hujan-hujanan, udah SD kelas 6. Hujan-hujanan kan, mama saya lagi di dalam, saya keluar hujan-hujanan. Waduh happy sama tetangga-tetangga, waduh seneng banget main air hujan ya. Begitu selesai saya masuk rumah, wah dia udah siapkan apa? Dia nggak siapkan sapu, dia siapkan jari saja. Waktu masuk, sini, waduh saya udah deg-degan. Paha saya dicubit, cubitnya itu yang bagian saraf semua itu dicubit dua-duanya. Aduh sakitnya minta ampun. Tapi saya kan nggak tahu bahwa apa yang dia omongin saya itu, mama saya ngomong sama saya itu benar. Cuman saya nggak bisa nerima. Saya pengen asik dengan diri saya. Waduh paha saya itu jarang tanpa lukisan. Setiap hari sering ada lukisannya biru, dicubit pelintir begini, aduh. Di sini ada nggak yang mamanya suka nyubit gitu? Nggak ada ya? Mamanya pada baik semua. Nggak ada ya? Jujur aja saya nggak ngomong deh. Orang saya nggak tahu mamanya masing-masing. Mama saya suka nyubit, kadang di paha sini, kadang di sini, aduh biru semua. Kalau udah nyubit sampai warnanya ungu, kalau belum ungu belum dilepas. Tapi ya itu sebenarnya tujuannya baik. Dia sayang sama saya. Cuman saya nggak paham akan sayangnya orang tua pada saya. Tujuan yang positif dalam pendisiplinan Tuhan itu adalah kita menjadi kuat. Di mana? Dalam keimanan kita. Di dalam iman kita menjadi kuat. Melewat apa? Pendisiplinan dan pendidikan itu loh. Ya. Jadi ketika kita mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang sulit, ingat Tuhan gak jahat. Apa di sini ada yang mengalami kondisi-kondisi sulit? Mungkin di sekolah atau di rumah. Jangan putus asa ya, itu mungkin cara Tuhan mendidik kita. Atau mungkin kalau itu hal yang sangat tidak menyenangkan, mungkin itu hukuman. Mungkin kalian ada salah sama Tuhan, terima saja, bertobat kata kitab Wahyu. Jadi disiplin adalah bukti kasih Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu yang pertama yang kita paham. Yang kedua, ya, disiplin rohani adalah bukti kita adalah anaknya Allah. Di sini dikatakan tadi di dalam Ibrani yang ke-12, saya balik lagi ya, tunggu sebentar ya. Ibrani 12 tadi dikatakan bahwa karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tadi saya sudah menyaksikan bagaimana orang yang saya layani itu yang anaknya dimanja. Dia gak pernah dimarahi mamanya. Apapun dikasih. Anaknya tuh kalau kuliah sering minum gitu ya. Dia kuliah di daerah Karawasi. Ke tempat ya pokoknya tempat nongkrong-nongkrong, dia minum, mabuk sampai pagi, pulang jam 4 pagi, tidur kemudian waktunya kuliah. Dia gak kuliah, ya nanti. Sekarang dia udah punya istri, sudah punya anak. Ketika dia punya tekanan gak kuat. Kemarin saya ketemu 3 bulan yang lalu. Tangan anak saya sakit, kenapa? Doain ya. Kenapa? Dia nonjok tembok. Tembok ditonjok, tembok gak salah apa-apa ditonjok. Dia gak kuat katanya. Gak kuat kenapa? Tekanan di dalam pekerjaan dia gak kuat. Tonjok temboknya. Akhirnya dia panggil tukang urut. Lah tanganmu sendiri lawanin sama tembok. Terus kamu panggil tukang urutnya bingung sampai enggak sembuh-sembuh. Kenapa? Enggak bisa ngontrol emosinya. Enggak bisa menahan semua persoalan yang dihadapi. Makanya ketika kita dinasehati, didisiplin oleh orang tua, itu punya tujuan yang baik sama seperti Tuhan.
Pengalaman pencobaan-pencobaan adalah bukti secara praktis bahwa Allah itu memperlakukan mereka sebagai anak. Waduh, ini loh. Kadang ada ajaran yang menyesatkan kita bahwa kalau kamu jadi orang Kristen, oh stop meja operasi, enggak ada meja operasi, stop penderitaan, stop kekurangan uang, stop kesulitan hidup. Kita akan menjadi orang yang sangat bahagia, enggak ada penderitaan setelah kita percaya Yesus. Tapi jelas Yesus berkata apa? Kalau kamu dianggap sebagai anak, kamu akan dididik Tuhan. Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Coba perhatikan di dalam ayat-ayat di bawah ini. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7a berkata, jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak. Kemudian selanjutnya, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8 berkata bahwa, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu yang enggak punya pendirian. Yang ayo ke sana, dia ke sana, ayo ke sini, dia ke sini, enggak punya pendirian. Akhirnya apa? Enggak jadi apa-apa, enggak jadi orang hebat. Kenapa? Enggak punya pendirian. Tuhan ini Tuhan yang luar biasa, Bapak kita. Bapak di dunia terbatas, enggak mungkin bisa terus membimbing kita sampai selama-lamanya. Tapi Bapak di surga yang membimbing kita. Kalau kita anaknya Tuhan, kita akan dididik, dihajar. Supaya apa? Kita jadi anak-anak yang kuat, itu tujuan Tuhan. Ya poinnya silakan ditampilkan, saya udah baca duluan, lupa saya. Poin pertama. Jadi ya udah saya jelaskan di sini ya. Jadi ketika pencobaan-pencobaan itu menjadi bukti yang secara praktis bahwa kita diperlakukan Tuhan sebagai anaknya, itu luar biasa. Kita berarti anaknya Tuhan. Saat ini kalau kita mengalami sesuatu yang sulit, ingat bukan Tuhan jahat, tapi Dia mendidik kita, memperlakukan kita supaya kita kuat loh. Sekali lagi saya katakan bahwa hidup semakin hari enggak semakin gampang. Kemarin saya dengar teman saya punya saudara, anaknya kuliah di Amerika, di California di Amerika. Di sana tuh dia ditanggung sama pendeta-pendeta di sana. Itu udah kuliah di sana loh. Setelah lulus dia cari kerjaan, susah sekali. Susah. Akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Kenapa? Pemerintahan di sana enggak mau menambah pengangguran di Amerika, dipulangkan ke sini. Dan saya bersyukur. Kenapa? Anak saya sama tinggal di luar negeri, tapi dia punya pekerjaan yang baik. Kenapa bisa begitu? Lihat dulu latar belakangnya. Saya itu didik anak saya agak keras. Supaya apa? Dia kuat mentalnya. Biasa ditolak, enggak apa-apa. Dulu waktu kecil, saya ajari dia waktu SD. Saya beli ke pasar. Saya beli kue-kue kecil-kecil, makanan ringan. Saya bungkusi kecil-kecil. Kamu jual ke teman-teman kamu. Kemudian meningkat mulai SMA, saya beli makanan. Kamu titip ke warung-warung. Kalau ditolak gimana, Mam? Enggak apa-apa, latihan. Karena dalam hidup kamu akan mengalami penolakan. Kamu akan menghadapi orang-orang yang jahat juga. Kamu akan menghadapi orang yang baik, menghadapi orang yang jahat. Kamu menghadapi orang yang menolak kamu menghadapi orang yang menerima kamu. Enggak apa-apa, latihan. Mentalnya harus kuat. Saya didik dia. Sekarang di sana dia punya pekerjaan yang baik. Saya sangat bersyukur. Dan dia berkata, Mam, kalau Mami dulu enggak didik saya keras, saya enggak mungkin sekuat ini. Saya bersyukur. Saya enggak bisa mewariskan harta sama anak-anak saya. Tapi saya wariskan apa? Mentalitas yang kuat, iman yang kuat di dalam Tuhan. Itu saya wariskan pada mereka. Sama seperti Tuhan. Ketika disiplin rohani menjadi bukti bahwa kita ini dianggap sebagai anak-anaknya, kita harus bersyukur sama dia. Seorang anak tidak nyaman ketika menerima pendidikan. Kenapa? Enggak enak. Saya percaya di sini kalau sudah mulai ulangan tuh stres ya. Aduh, besok ulangan. Aduh, pasti stres. Kenapa? Harus belajar.
harus mengulang semua apa yang kita terima, kita belajar harus ini kan gak enak, bisa enak, nyantai, bisa ngobrol sama temennya, bisa nonton TV sepuasnya, bisa main game sepuasnya. Tiba-tiba malam itu kita harus belajar mengulang setiap pelajaran yang kita terima kemarin dan itu dituangkan dalam satu ujian atau ulangan, itu gak menyenangkan. Tapi itulah kenyataan ketika Tuhan memberikan kita pendisiplinan, kita harus menerima. Dengan apa? Dengan lapang dada. Di sini dikatakan ada ayat di atasnya bahwa ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya kita apa? Kuat di mana? Di dalam iman. Kalau pendisiplinan itu berlangsung dengan benar dan kita mampu memahami semua dengan baik, kita akan menerima hasil yang luar biasa. Hasil itu ada di ayat yang ke-10. Perhatikan di sini. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ini maksudnya bapak kita secara lahiriah ya. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Sekali lagi saya katakan, tadi saya bercerita bahwa ketika saya mau dibaptis saya takut karena saya harus hidup kudus. Ternyata proses pengudusan itu adalah latihan yang dilakukan oleh Tuhan terus menerus sepanjang hidup kita, sehingga kita menerima kekudusan itu yang sempurna dari Tuhan. Nah ini hasilnya. Kalau kita taat dengan proses Tuhan, kita akan menerima pengudusan dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri adalah Allah yang kudus. Kamu gak bisa datang sama Tuhan kalau kita gak kudus, karena Tuhan itu Allah yang kudus. Itu yang pertama. Kekudusan apa sih yang mau Tuhan berikan? Kekudusan yang semuanya tentang hidup kita, tentang proses di dalam itu. Apa saja karakter kita loh. Karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Apalagi kesombongan kita ditaklukkan. Banyak orang yang melayani Tuhan tapi saya lihat hidupnya penuh dengan kesombongan. Waktu di tempat parkir nggak tahu sih, kita tuh lagi bareng-bareng mau ke gereja, sebelahnya itu ada orang yang mau parkir. Kita sudah masuk, tiba-tiba dia tuh mau nyelonong sebelah tuh gimana nggak tahu, tiba-tiba dia keluar marah-marah. Waduh, di mall, gerejanya kan di mall waktu itu. Kemudian dia keluar, saya lihat orang ini siapa, buset. Dari penampilannya pakai jas, pakai ini, kayaknya jangan-jangan dia mau pelayanan ini, saya pikir begitu. Benar, ternyata dia penerima tamu. Waktu salaman sama kita, saya agak senyum-senyum kecut begitu loh. Kamu tadi tahu nggak di waktu di tempat parkiran ngomongnya segala binatang dikeluarin sama dia. Habis itu dia nyambut tamu. Itu karakter yang perlu dirubah oleh Tuhan. Bukan usianya bukan kayak kalian loh, mungkin udah usianya seperti saya, itu masih seperti itu. Jadi proses pengudusan itu Tuhan akan lakukan terus sampai kita mati. Jadi karakternya kita itu yang mau dibentuk oleh Tuhan, kesombongan itu yang mau ditaklukkan, dan motivasi dimurnikan. Di dalam pelayanan, tadi saya nggak sengaja ya, karena saya udah datang dari jam 9, suami saya ke Sunter, saya duduk di situ. Saya tertarik dengan tulisan di depan pintu yang di dinding itu ya, pekerjaan atau pelayanan. Saat kamu dicaci maki, dihujat, pelayanan tidak bagus, dan kamu nggak pindah gereja, nggak keluar gereja, itu pelayanan. Tapi saat kamu pindah pelayanan terus dihujat, kamu pergi, itu pekerjaan. Itu saya baca, saya renungkan. Saya baru baca sekali ini, biasanya nggak pernah baca. Itu bagus banget. Saya sering kali dikritik, saya sakit hati banget kalau dikritik. Saya udah pelayanan, dikritik. Aduh, kurang ajar. Mending kalau yang ngeritik lebih baik dari saya. Saya lihat juga dia biasa-biasa aja. Tapi dia merendahkan orang lain. Itu yang perlu dibentuk oleh Tuhan. Makanya Tuhan memberikan apa? Pendidikan itu untuk kita semua. Hasil apa lagi yang mau Tuhan capai dalam pendisiplinan rohani? Kita mengalami kedamaian, walaupun situasinya belum berubah, tapi Tuhan berikan kedamaian dalam diri kita. Saya percaya bahwa kita teman-teman semua yang ada di sini, masa remaja kalian banyak tantangan yang kalian alami. Tapi kalau kalian mentaati pendisiplinan daripada Tuhan, kalian akan mengalami damai sejahtera walaupun kesulitan itu belum lewat. Kedamaian itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Gimana sih caranya kok bisa?
Saya mengalami kesulitan kok ada kedamaian. Itu mengalir. Rasakan. Jadi ketika ada ujian hidupmu, jangan lari daripada Tuhan. Nikmati aja. Rendah hati seperti Tuhan. Tuhan aja berkata, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Tetap dia mengalami penderitaan itu untuk mencapai kemuliaan. Jadi pesan hari ini bahwa tantangan dalam disiplin itu enggak gampang. Tetapi kita mau mencapai bersama-sama hasil yang luar biasa. Kekudusan dan kedamaian yang Tuhan berikan, itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bisa membawa Kristus sebagai kitab yang terbuka. Orang akan melihat dirimu itu berbeda dengan orang lain yang belum percaya. Kenapa? Karena kalian mau diproses oleh Tuhan. Saat kalian menghadapi kesulitan-kesulitan, anggaplah itu sebagai pendisiplinan Tuhan. Jangan lemah, jangan putus asa, jangan pergi dari persekutuan. Tetap ada di sini, tetap ada dalam persekutuan. Apa yang saat ini program-program apapun yang diberikan, ikuti. Itu semua baik untuk pertumbuhan rohani kita. Jadi pendisiplinan adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan yang kedua, pendisiplinan adalah bukti bahwa kita itu anak-anak Allah. Anak-anak bukan anak-anak gampang, tapi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita renungkan setiap firman Tuhan yang kita dengar pada saat siang hari ini. Kita bawa pulang firman Tuhan ini. Renungkan dalam setiap apa yang dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Jangan putus asa, jangan lari, jangan mundur dari persekutuan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami hadapi, hamba-Mu tidak tahu apa yang dihadapi anak-anak remajamu di tempat ini. Mungkin mereka ada yang bergumul tentang pendidikan, mereka ada yang bergumul tentang keluarga mereka, mungkin mereka bergumul tentang pertemanan mereka, mungkin mereka bergumul tentang kekurangan bahkan kondisi yang dihadapi dalam tubuh mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya semuanya boleh memahami bahwa setiap kesulitan yang dialami itu bagian daripada kasih sayang-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba-Mu berdoa supaya semua anak-anak-Mu bertumbuh terus Tuhan di dalam pendisiplinan bersama dengan-Mu, sehingga mereka mengalami pengudusan daripada Tuhan, mereka mengalami kedamaian daripada Engkau dalam setiap kondisi yang dialami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman sekalian, mari kita bangkit berdiri dengan penuh keyakinan. Mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian Aku dan Seisi Rumahku.
dahsyat dan ajaib perbuatan-Mu. Engkaulah Yesus Juru Selamat, yang mati dan bangkit bagiku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu tinggikan-Mu, karena ku tahu tiada Allah seperti-Mu. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Engkaulah Tuhan yang hebat, dahsyat dan ajaib perbuatan-Mu. Engkaulah Yesus Juru Selamat, yang mati dan bangkit bagiku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu tinggikan-Mu, karena ku tahu tiada Allah seperti-Mu. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu tinggikan-Mu, karena ku tahu tiada Allah seperti-Mu. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu tinggikan-Mu, karena ku tahu tiada Allah seperti-Mu. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada sampai hari ini kami bisa terus merasakan berkat daripada Engkau. Terima kasih juga atas firman yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini. Kiranya akan menjadi pelajaran dalam kehidupan kami di sehari-hari. Sekarang kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya persembahan hari ini bisa menjadi berkat bagi persekutuan di tempat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan masuk ke warta jemaat. Shalom teman-teman, apa kabar? Baik,
Ya, kita senang banget hari ini kita ada kedatangan juga dari teman-teman Logos ya hari ini. Ya, semoga bulan depan ya udah mulai bergabung ke remaja ya. Los Mailing bulan depan ya? Oh, minggu keempat. Oh, oke. Oke, sekarang kita masuk ke warta untuk minggu ini ya. Jadi selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini maupun yang di onsite. Seperti tadi saya lihat juga di belakang, yang di Zoom juga udah semakin dikit, yang artinya semakin banyak jemaat yang sudah datang ke ruangan ini ya. Oke, saya mengingatkan bahwa ibadah kita akan selalu diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi melalui onsite. Untuk yang onsite ada di ruangan ini dan juga online melalui Zoom. Next, special thanks kepada Losa Ana dan juga Cidian yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan selalu berkati Losa dan keluarga. Next, untuk warta minggu depan, tema yang akan disampaikan adalah Encouraging Ourselves yang akan dibawakan oleh Evangelis Chandra Kurnia. Next, reminder, we have morning devotion bahwa setiap paginya di grup WhatsApp Teens, Lausa Dian, Lausa Tono dan juga Lausa Efraim akan menyampaikan morning devotion. Jadi mari kita sama-sama bertumbuh dengan bersatu teduh di pagi hari. Next. Nah, ini adalah sosial media Teens GKI Pinangsia yang setiap minggu juga bisa diwartakan. Jadi diharapkan teman-teman juga bisa follow IG kita di @pinangsians dan juga subscribe YouTube channel kita di Teens GKI Pinangsia, karena di YouTube ini ada tayangan ulang setiap minggunya dan juga ada program remaja yaitu A Moment with God. Jadi langsung saja setelah pulang dari sini kalau yang belum subscribe langsung subscribe dan tonton video A Moment with God ya. Next. Nah, ini adalah pengumuman tambahan. Jadi persembahan komisi remaja akan dilakukan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan. Jadi sudah diharapkan bagi teman-teman kita sudah melakukan persembahan secara fisik ya. Jadi melalui amplop. Tapi kalau emang gak bisa atau kesulitan, persembahan melalui QRIS juga masih diadakan. Next. Pengumuman tambahan juga kelas katekisasi untuk Gereja GKI Pinangsia sudah dibuka. Nah, akan dimulai dari hari ini. Untuk pendaftarannya masih dibuka nggak, Ustaz? Pendaftarannya masih dibuka sampai paling lambat siang ini. Boleh langsung daftar ke Lausa Efraim atau saya juga boleh atau penat lain ada di sini. Oke, sekian untuk warta minggu ini. Thank you. Untuk warta berikutnya saya serahkan ke Chelsea. Thank you, Koko Brian. Kita ada HUT bersama, birthday celebration buat teman-teman yang berulang tahun dari April sampai Juni. Sini ada Ko Gary, ada Hana, Cici Dian dan juga Jonathan. Oke, buat yang tadi ada di list ini boleh maju ke depan ya. Oh iya, oke, ada Serafim dari Logos ya. Ayo maju ke depan yang ada di sini. Ada kuenya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
mari kita bersama-sama berdoa untuk rekan-rekan kita yang berulang tahun di bulan April sampai Juni ini ya. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan rekan-rekan kami ini boleh tambahkan lagi usianya di tahun 2022 ini. Kami mengucap syukur untuk atas pemeliharaan kasih setiamu dalam kehidupan setiap rekan-rekan kami ini, untuk Gary, Hana, Cidian, Jonathan, dan juga Serafim. Kiranya Engkau yang boleh senantiasa menolong mereka dalam segala pergumulan mereka, dalam segala hal yang mereka kerjakan, untuk studi, untuk pekerjaan, dan untuk keluarga mereka juga, dan kehidupan mereka. Kiranya Engkau boleh senantiasa memelihara, dan biarlah mereka boleh terus dibentuk, boleh terus mengalami suatu proses perubahan di dalam mengenal Engkau, di dalam menjalani kehidupan mereka, dan boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa, menaikkan doa ini bersama-sama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar lagi ibadah kita pada pagi hari ini akan selesai. Saya mengundang teman-teman sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian doa Yabes. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan bagikan dan sediakan bagi setiap kami. Dan kiranya ini Tuhan menjadi sebuah pola proses di dalam setiap kehidupan kami untuk semakin mengenal Tuhan lebih jauh, mengenal Tuhan lebih dekat. Bahkan kami dapat merasakan kehidupan kami di dalam pertolongan dan campur tangan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk rangkaian ibadah ini. Biarlah kiranya kami sekali lagi disegarkan, kami sekali lagi dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami di hari-hari yang mendatang, agar kami semakin hari semakin melihat karya Tuhan sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kami.
Bapak, kami juga berdoa untuk situasi Jakarta yang sampai saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan menolong untuk jajaran pemerintah, Engkau juga menolong untuk para nakes, orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami pun Tuhan jaga, Tuhan lawat, dan Tuhan lindungi. Terlebih lagi untuk Indonesia, Tuhan jaga agar kami pun mengalami pemulihan di dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan kami hari lepas hari, agar kami tidak jauh dari Tuhan, kami semakin dekat dengan Tuhan, dan kami mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini dengan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah kita di minggu yang akan datang. God bless you.